Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf. Kita sampai pada ayat ke-67 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Dan Yakub berkata kepada anak-anaknya, yaitu kakak-kakaknya Yusuf, wahai anak-anakku, ya, la tadkhulu min babin wahid. Janganlah kalian bareng-bareng masuk dari satu pintu gerbang. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi kalian masuklah dari pintu-pintu gerbang masuk kota Mesir dari pintu gerbang yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, segala keputusan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal kepadanya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Dan tatkala mereka masuk menurut cara yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyelamatkan mereka dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha. Akan tapi itu hanyalah satu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, sungguhnya Yakub memiliki ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana ketika kakak-kakak Nabi Yusuf mengambil sumpah dengan nama Allah kepada Yakub bahwasanya mereka ya akan membawa Benyamin ya dalam rangka untuk membawa suketan yang lebih banyak ya, karena sang Al-Aziz, sang bendahara Mesir, yaitu yang Yusuf alaihissalam, yang mereka tidak tahu hakikatnya Yusuf, telah mempersyaratkan kalian tidak bisa ke sini lagi kecuali kalian bawa adik sebapak kalian. Kalau kalian tidak bawa adik sebapak kalian, maka tidak ada lagi menjual gandum buat kalian. Akhirnya mereka rayu bapak mereka, dan akhirnya bapak mereka Yakub alaihissalam merelakan kepergian Benyamin bersama mereka. Maka di sini ketika mereka sudah ambil sumpah, maka bapaknya Yakub alaihissalam memberi wasiat kepada mereka bagaimana cara masuk ke dalam kota Mesir. Ya. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahid. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk bareng-bareng satu pintu. Kenapa disebutkan atau kebanyakan mufassirin mengatakan karena Yakub bapak mereka takut mereka terkena ain, terkena pandangan mata jahat. Ini salah satu tafsiran. Tafsir kedua, mereka Yakub alaihissalam takut mereka diganggu oleh penjahat. Karena kondisi mereka yang masuk 11 orang ke dalam kota Mesir dari Palestina ke Mesir dengan tubuh yang besar-besar, yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, dengan model pakaian yang berbeda dengan penduduk situ, menarik perhatian. Karena mereka datang dari Mesir. Dan anak Yakub tampan-tampan ya, dan paling tampan adalah Yusuf alaihissalam. Dengan tubuh yang besar, dengan wajah yang tampan, dengan baju yang berbeda, ini sangat menarik perhatian. Yang sangat menarik perhatian. Maka Nabi Yakub alaihissalam menyuruh mereka untuk tidak masuk pada satu pintu. Ini, dan kalau sudah menarik perhatian, bisa menyebabkan dua bahaya. Bahaya pertama, ain. Orang-orang bisa memandang mereka dengan pandangan jahat dan mereka bisa terkena kemudaratan. Pandangan pertama. Pandangan keburukan yang kedua, ya, bisa jadi
ada orang-orang jahat ingin berbuat buruk kepada mereka. Karena mereka dengan rame-rame seperti itu akan menarik perhatian dan orang akan berbuat jahat kepada mereka. Oleh karenanya supaya tidak terkena ain akibat pandangan jahat orang-orang yang memandang mereka dan juga tidak dijahati oleh orang-orang di situ, ya maka disuruh untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Biasanya penjahat-penjahat tersebut mereka menanti di depan pintu menunggu ada orang asing yang masuk ke dalam kota Mesir. Jadi rupanya negeri Mesir itu ada beberapa gerbang untuk masuk ke dalam. Jadi kata Nabi Yakub, jangan satu gerbang yang berbeda-beda. Dan beliau berkata, la tadkhulu min babi wahid, janganlah masuk dari satu pintu, wa dkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya perkataan Nabi Yakub, jangan kalian masuk dari satu pintu, sudah dipahami mafhumnya bahwasanya kalau tidak boleh masuk dari satu pintu berarti dari beberapa pintu. Tetapi Nabi Yakub menegaskan, jangan masuk dari satu pintu, kemudian dia jelaskan mafhumnya, yaitu masuklah dari pintu yang beraneka ragam. Jadi sebagian di sana, sebagian di sana. Kalau pintunya ada 4 ya bagi 4 kalian. Kalau pintunya ada 5 ya bagi 5. Kalau pintunya ada 3 bagi 3. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk dari pintu yang berbeda-beda. Saking sayangnya Yakub kepada mereka agar mereka terhindar dari kejahatan atau keburukan kalau mereka jalan bareng-bareng. Tapi Nabi Yakub mengajarkan, wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Aku hanyalah berusaha menganjurkan yang terbaik yang bisa kalian lakukan, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya berlaku milik Allah. Hanya Allah yang berhak memutuskan segala perkara, hanya Allah yang berhak memperlakukan segala keputusannya. Ya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang berhukum, tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang tentukan. Kemudian dia berkata, alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal hendaknya bertawakal kepadanya. Di sini faedah yang penting dari ayat ke-67 ini adalah bagaimana Yakub mengajarkan tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang sesungguhnya adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar. Disertai dengan ikhtiar. Di mana Yakub alaihissalam tahu usaha yang dia lakukan ini, ya, hanyalah usaha ikhtiar yang semaksimal mungkin. Jangan masuk satu pintu, masuk di pintu berbeda-beda. Tetapi semuanya keputusan di tangan Allah. Dan aku tidak bisa mempengaruhi takdir sama sekali. Ini hanyalah sekedar usaha. Makanya yang paling penting adalah bertawakal kepada Allah. Dan aku bertawakal kepada Allah. Dan hendaknya kalian juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang benar. Seorang dalam menghadapi segala sesuatu, dia kerahkan segala ikhtiarnya. Semaksimal mungkin, usaha. Dan dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya dia yakin bahwasanya segala keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang sudah berusaha, dia sudah melakukan yang terbaik. Keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ditetapkan takdir, ya, maka apapun usaha, ya, tidak akan bisa merubah apapun. Makanya dikatakan la yanfa'ul hadar ma'al qadar. Ya, kewaspadaan, ya, kehati-hatian, ikhtiar, kalau sudah ada takdirnya maka tidak akan bisa bermanfaat. Tapi kita karena tidak tahu takdir itu apa, kita ikhtiar. Dan itulah tawakal yang benar, kita berikhtiar, berusaha dan menyandarkan hati kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum." Tatkala mereka masuk kota Mesir sesuai dengan perintah ayah mereka. Itu dari pintu yang bermacam-macam. Sebagian di pintu pertama, sebagian pintu kedua, sebagian pintu ketiga. Maka na yughni anhum minallahi min syai'. Maka ternyata usaha mereka tersebut tidak bermanfaat, tidak bisa membuat mereka terhindar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah putuskan apa yang akan terjadi, yang akan diceritakan oleh Allah setelah itu. Artinya mereka tidak bisa menghindar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Hanya saja Yakub alaihissalam tetap menyampaikan. Yakub sudah tahu bahwasanya ini usaha tidak akan bisa merubah apa-apa. Tapi manusia diperintahkan untuk berusaha. Ya, karena dia tidak tahu takdir apa yang akan Allah berikan kepada dia. Ya, tapi Yakub illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, yaitu ada
hajah, keperluan Yusuf, keperluan Yakub alaihissalam yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia tetapkan ya, yaitu dia ingin unek-unek dalam hatinya untuk menyampaikan kepada mereka untuk berusaha semaksimal mungkin jangan masuk dari satu pintu tapi dari pintu yang berbeda-beda. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Ya. Ya tadi karena Nabi Yakub sayang kepada anak-anaknya disuruh untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah, dan sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam memiliki ilmu. Ladzu ilmin, dipuji oleh Allah karena dia memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Lihatlah bagaimana Yakub alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki ilmu. Orang kalau memiliki ilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentunya ilmu yang membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang membuat dia semakin angkuh, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi banyak orang tidak tahu tentang hal tersebut ya. Tidak tahu tentang ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yakub ya, tentang urusan agama, tentang pandangan yang jauh tentang akibat-akibat perbuatan. Intinya, ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyebutkan bahwasanya al-ain haq. Namanya ain itu ada. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haq. Pandangan mata jahat itu nyata adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadar sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka akan didahului oleh ain. Tetapi tidak ada yang mendahului takdir. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haq, ain itu ada. Kalau seandainya ada yang bisa melampaui takdir, maka ain yang akan melampaui takdir, menunjukkan bahwasanya pengaruh ain luar biasa. Tentu dia tidak akan melampaui takdir. Makanya dia mengatakan seandainya ada yang bisa melewati takdir, maka ain tersebut. Tetapi dia tidak bisa melampaui takdir, dia pasti di bawah takdir juga. Tapi menunjukkan dampaknya sangat kuat. Ya, dampaknya sangat kuat. Ya. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti sabda Nabi SAW, la yaruddu al-qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya doa itu tidak bisa merubah takdir, tapi dampak dia sangat kuat terhadap takdir, terhadap kejadian. Artinya dia merupakan sebab yang kuat. Sebagaimana ain merupakan sebab yang kuat, doa juga merupakan sebab yang kuat. Oleh karena seorang jangan menggampangkan masalah ain. Ya. Jangan sampai dia lupa ketika keluar baca doa, ya, baca zikir pagi petang, agar dia tidak terkena ain, ya. Karena bisa jadi orang tidak kuat melihat kenikmatan yang dia rasakan, entah ketampanannya, entah kehebatannya, entah kecerdasannya, entah kekayaannya, sehingga kemudian dia ditimpa dengan ain. Ain tersebut terkadang bukan dari orang-orang jauh, terkadang dari orang-orang dekat, kerabatnya sendiri, kawannya sendiri. Demikian juga ain bisa jadi selain mata jahat, bisa juga mata kekaguman. Seorang memandang dengan kagum tanpa menisbahkan keindahan tersebut, kehebatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang kalau dia tahu dia memiliki kelebihan, jangan suka dia pamerkan, ya. Kemudian kalau dia jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan, ya, minta perlindungan agar dia tidak terkena ain. Karena Rasulullah mengatakan al-ainu haq. Ain itu benar adanya. Dan itu sebab kuat untuk menimpakan keburukan kepada seseorang. Ya, sebagaimana doa merupakan sebab yang kuat untuk memenuhi kebutuhan seseorang, ya. Tapi semuanya doa maupun ain tidak ada yang keluar dari takdir, tapi dia sebab yang kuat. Karena akibat Allah tetapkan ada sebab. Di antara sebab yang kuat untuk memunculkan akibat adalah ain, di antara juga adalah doa. Kemudian dua ayat tadi yang kita bacakan menjelaskan tentang hakikat tawakal. Tawakal adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Seorang yang hanya ikhtiar saja tanpa menyandarkan hati kepada Allah, hatinya terfokus kepada sebab, maka dia bukan orang bertawakal. Sebaliknya orang hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia juga bukan orang bertawakal. Berarti dia tidak menghargai syariat Allah. Allah yang mensyariatkan, Allah menyuruh untuk berikhtiar, Allah melakukan sebab dan akibat. Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat. Ini sunnatullah yang berlaku. Maka orang yang bertawakal yang benar adalah menggabungkan antara penyandaran hati dengan ikhtiar, ya, dengan ikhtiar. Makanya
Ya, seperti saya katakan di masa Covid seperti ini kita menggabungkan keduanya. Yang paling penting adalah bersandar kepada hati. Dialah an-nafi ad-dhar, yang beri manfaat dan juga yang memberikan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beri keputusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang bisa menjaga kesehatan kita, yang bisa menjaga diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga berikhtiar. Berikhtiar dengan hal-hal yang bermanfaat menurut pakarnya ya. Misalnya berobat atau misalnya social distance dan macam-macamnya. Ya, jangan kita terfokus kepada sebab. Seorang berusaha tapi fokusnya kepada sebab, pede kalau dia sudah melakukan pengobatan, sudah vaksin, sudah ini merasa bahwasanya dia tidak akan kena, ya. Tidak boleh seperti itu dan juga tidak boleh sebaliknya ya hanya bersandar kepada Allah tidak ada usaha. Kita menggabungkan dua-duanya, itulah tawakal yang benar. Sebagaimana Yakub alaihissalam, dia tahu bahwasanya usaha tersebut tidak akan merubah takdir, tapi dia tetap berusaha, menyuruh anaknya berusaha. Karena itulah syariatnya demikian. Harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Nah, seorang berobat, dia tahu berobat tidak akan merubah. Kalau Allah tetapkan meninggal, meninggal mau diapain. Tapi ikhtiar. Ikhtiar. Yang suruh berusaha adalah ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, berusahalah, semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Ya. Jadi ikhtiar digabung dengan penyerahan kepada hati. Penyerahan hati kepada Allah, itulah tawakal yang benar. Makanya setelah Nabi Yakub mengatakan, masuklah dari pintu yang berbeda-beda, tapi aku tidak bisa memberi manfaat kalian kepada kalian apapun dan hukum hanya milik Allah. Alaihi tawakal. Maka itulah aku bertawakal kepada Allah. Dia jelaskan tentang hakikat tawakal. Kemudian faedah juga ketika kita menjelaskan sesuatu kepada perkara yang penting kepada orang yang kita cintai, seperti Yakub menjelaskan kepada anak-anaknya. Kita jelaskan dengan detail agar tidak salah paham. Ya. Ini banyak kejadian orang mendengar sesuatu dia memahami dengan pemahaman sendiri, ya, sehingga akhirnya terjadi kesalahpahaman. Ya. Makanya di sini Yakub alaihissalam menjelaskan jangan masuk dari satu pintu, ya, jangan masuk dari satu pintu. Kemudian ditekankan apa pemahaman, yaitu masuk dari pintu yang bermacam-macam. Padahal maknanya sama saja. Cuma dia tekankan agar tidak disalahpahami, demi sebagai bentuk perhatian dia sebagai ayah kepada anak-anaknya. Taib, akhirnya apa yang terjadi? Walamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka ketemu dengan Yusuf. Mereka tidak kenal Yusuf. Awa ilaihi akhah, ya. Maka Yusuf alaihissalam kemudian membawa saudaranya Binyamin ke tempatnya, ya. Qala inni ana akhuka. Maka dia pun bayangkan saudara yang dia rindui, ya. Sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan adik kandungnya tersebut, ya. Maka dia berkata, "Inni ana akhuka." Sungguhnya aku adalah saudaramu. Akhirnya Yusuf alaihissalam membuka kartu menjelaskan, aku adalah saudaramu, ya. Betapa gembiranya Binyamin, ya, dan betapa gembiranya Yusuf, dua kakak beradik kandung, ya. Satu ayah, satu ibu, ya. Adapun 10 lainnya lain ibu, cuma satu bapak. Saya ulangi, Yakub alaihissalam punya istri 4, dan dari 4 istri tersebut anaknya 12. Di antara yang satu ibu, satu bapak adalah Binyamin dengan Yusuf. Ibu mereka namanya Rahil. Bapak mereka namanya Yakub alaihissalam. Jadi ketika bertemu, maka Yusuf buka kartu, ini anak akhuka, sungguhnya aku adalah saudaramu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah engkau berduka cita atas apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat bahwasanya bahwasanya mereka demikian, ya, selalu memberi kesedihan kepada adik mereka Binyamin, ya. Setelah Yusuf mereka pisahkan dari orang tua, ya, dari Yakub alaihissalam, dan terpisahkan dari adiknya Binyamin, ya, ternyata mereka belum tentu berhenti dari perbuatan mereka. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan fala tabta'is bima kanu ya'malun, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan, seakan-akan sebenarnya mengatakan, mengisyaratkan kamu hendaknya tenang, ya, jangan takut lagi setelah ini, khawatir lagi, jika ada apa yang terjadi jangan khawatir. Artinya ada rencana yang ingin dilakukan oleh Yusuf kepada mereka, ya. Jadi jangan khawatir, ya, karena ada rencana yang ingin dilakukan Yusuf kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jahhazahum bijahazihim." Maka tatkala disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, ya, sebagaimana mereka ke sana untuk membeli sukutan gandum, ya. Karena mereka 11 orang berarti ada 11 onta
dan satu onta membawa satu sukutan. Ya, mereka bayar dengan bayaran ya dengan dirham atau dengan apa, kemudian masing-masing onta membawa satu sukutan. Falamma dakhalu ala Yusuf falamma jahazahum bi jahazihim, tatkala mereka Yusuf alaihissalam menyiapkan sukutan-sukutan mereka, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Kemudian Yusuf alaihissalam memasukkan siqayah. Siqayah itu semacam piala tempat minum untuk apa namanya? Tempat minum raja. Ada yang mengatakan tempat minum kemudian juga digunakan sebagai suwa. Makanya datang dalam dua lafal di sini, ada terkadang disebut siqayah, terkadang disebut suwa. Karena fungsinya dua. Siqayah bisa digunakan untuk air minum, tempat air minum atau menuangkan air minum. Kemudian suwa bisa juga digunakan untuk menakar gandum, untuk menakar gandum. Untuk dia fungsinya dua. Maka dalam surat Yusuf terkadang disebut dengan suwa, terkadang disebut dengan siqayah. Nah, siqayah ini sepertinya terbuat dari emas atau barang yang berharga lah, barang yang berharga. Ja'ala siqayata fi rahli akhi. Maka Yusuf alaihissalam memasukkan piala atau tempat minum atau tempat takaran gandum tersebut ke karung saudaranya, ke suketan saudaranya, tanpa mereka ketahui. Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal airu innakum lasariqun. Kemudian summa ini menunjukkan waktu yang agak jauh setelah itu. Ya, summa, makanya Allah menggunakan kata summa. Kemudian berteriaklah memberi pengumuman seorang yang menyerukan, muadzin maksudnya pemberi pengumuman, ayyuhal airu innakum lasariqun. Wahai kafilah dagang, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri. Al-air maksudnya onta yang membawa barang-barang yang dipikul oleh onta, itu namanya al-air. Ya, sehingga disebut kafilah, disebut juga al-air, kumpulan mereka. Ayyatuhal airu, wahai kafilah, sekelompok orang yang membawa onta yang ontanya dipenuhi dengan barang-barang, kalian sungguhnya benar-benar mencuri, para pencuri. Qalu aqbalu alaihi madza tafqidun. Mereka langsung balik. Jadi mereka sudah jalan jauh, sudah keluar kota, sudah mau meninggalkan kota Mesir, ternyata ada pengumuman tersebut. Mereka balik, mereka berkata, madza tafqidun? Apa kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu suwa al-malik. Sungguhnya kami kehilangan piala raja kita. Maksudnya suwa itu untuk menakar gandum. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan siapa yang bisa mendatangkannya, menemukan suwa al-malik tersebut, takarannya raja tersebut atau untuk air minumnya raja tadi, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan sukutan satu beban onta, seberat satu beban onta. Ya, makanan gandum akan dapat bonus satu seketan karung gandum yang dipikulkan di atas ekor onta. Wa ana bihi za'im, dan aku akan menjadi penanggung jawab akan hal tersebut. Aku akan menjamin. Kakak Yusuf berkata, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sungguhnya kalian tahu, kami datang ke sini bukan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Di antaranya kami tidak mencuri, wa ma kunna sariqin, dan kami tidak mencuri. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka berkata lagi, anak buahnya Yusuf, apa balasannya jika kalian dusta? Ternyata kalian mencuri. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Balasannya siapa yang ketahuan ada piala tersebut di suketannya, di karungnya, maka itu balasannya. Dia yang dapat balasan. Ya. Dia sendiri akan membalasnya. Kadzalika najzi dzalimin. Demikianlah cara kami untuk membalas orang-orang yang zalim. Fabada bi awiyatihim qabla wi'ai akhi. Maka mulailah Yusuf alaihissalam memeriksa sukutan-sukutan mereka sebelum sukutan adiknya Binyamin. Satu demi satu, yang pertama, yang kedua, sampai ke-10, sampai yang terakhir baru Binyamin, yang sukutan ke-11. Tsumma stakhrajaha min wi'ai akhihi. Kemudian ketika dia buka sukutan adiknya, dia dapat, ini ada piala yang masukin ternyata Yusuf sendiri. Ini ada piala. Kadzalika kidna li Yusuf. Kata Allah, demikianlah kami melakukan tipu daya, ya. Demikianlah kami melakukan tipu daya, ya, untuk Yusuf. Untuk Yusuf. Maka li ya'khudha akhahu fi dinil malik. Tiadalah patut Yusuf untuk mengambil saudaranya dengan aturan sang raja. Raja Mesir maksudnya. Illa an yasha Allah. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasha'.
Kami mengangkat derajat-derajat ya orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap orang punya ilmu, ada orang yang berilmu lagi di atasnya. Qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Maka saudara-saudaranya berkata, mengomentari ketika ketahuan piala tersebut ternyata dalam sukutannya Binyamin, dalam karungnya Binyamin, mereka berkata, kalau Binyamin mencuri, sungguhnya saudaranya dulu juga pernah mencuri, maksudnya Yusuf. Yusuf jengkel mendengar hal tersebut. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf menyembunyikan suatu perkataan dalam dirinya. Walam yubdiha lahum, dia tidak tampakkan. Qala antum syarrum makana, dalam hati dia berkata, kalian memang lebih buruk kedudukannya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu tentang apa yang kalian sifatkan, ya. Yang kalian jelaskan tersebut. Tapi kita jelaskan kumpulan ayat ini, paragraf berikutnya. Jadi ketika mereka masuk ketemu Yusuf alaihissalam, Yusuf segera menaungi adiknya dan dia berkata, jangan khawatir, jangan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Artinya Yusuf beri peringatan, setelah ini saya akan melakukan rencana, engkau jangan terlalu bersedih, ini ada rencana. Maka Yusuf alaihissalam memasukkan piala ke dalam suketan adiknya, ya. Kemudian tidak langsung diberi pengumuman. Makanya Allah mengatakan summa adzana muadzinun. Dibiarkan mereka berjalan seakan-akan kondisi tenang, seakan-akan kejadian benar-benar terjadi, bukan suatu hal yang telah direncanakan. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami melakukan kait tipu daya untuk Yusuf. Kait itu rencana yang dilakukan secara diam-diam, tidak disadari oleh orang yang sedang dikerjain, ya. Mereka benar-benar tidak menduga bahwasanya ini hanyalah skenario. Mereka tidak menduga. Karena benar-benar halus, Yusuf melakukan halus, ya. Sehingga tidak terduga sama sekali bagi mereka ini ternyata sudah direncanakan. Caranya bagaimana? Yusuf masukkan ke dalam piala dalam sukutan tersebut. Kemudian setelah selesai, silakan jalan. Mereka berjalan. Mereka berjalan tidak langsung dikasih pengumuman. Setelah mereka jauh sudah menjelang keluar dari Mesir atau sudah keluar dari gerbang Mesir, intinya mereka sudah jalan. Sudah mereka merasa aman, tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya piala raja hilang. Seakan-akan ini bukan mereka yang tertuduh saja, tapi semua kejadian tiba-tiba piala sang raja hilang. Sehingga semua yang baru datang situ berhak untuk dituduh. Jadi ini seakan-akan semuanya natural, alami, tidak ada skenario. Padahal semua sudah adalah skenario Yusuf alaihissalam. Maka dipanggillah mereka, ayatuhal iru innakum lasariqun. Wahai kalian sungguhnya telah mencuri. Kalian adalah para pencuri. Innakum lasariqun, kalian para pencuri. Bisa jadi yang beri pengumuman ini tidak ngerti. Hanya benar-benar ada pengumuman piala sang raja hilang dan dia tidak ngerti bahwasanya direncanakan oleh Yusuf yang memberi pengumuman. Maka tugas dia memberi pengumuman. Kalian mencuri karena kalian yang paling baru saja ada di wilayah kerajaan. Ya, kalian yang baru saja berada dalam wilayah kerajaan, maka yang paling berhak untuk dituduh adalah kalian. Kalian pencuri. Ya. Maka qalu wa aqbalu alaihim. Ketika mereka dituduh mencuri, mereka langsung balik dan mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Tidak ada kelihatan gemetar, tidak ada kelihatan takut karena mereka merasa tidak mencuri sama sekali. Maka mereka dengan mudahnya balik. Mohon maaf ya. Qalu aqbalu alaihim madza tafqidun, ya. Mereka kemudian balik tidak ada ketakutan, tidak terbetik bahwasanya mereka mencuri. Ya, mereka merasa ya sebagaimana semua orang diperiksa, kita silakan diperiksa, enggak ada masalah. Ya. Madza tafqidun, mereka bertanya, apa yang kehilangan dari kalian? Apa yang kalian cari? Ya. Qalu nafqidu suwa'al malik. Dan tidak ada rasa takut dari mereka. Maka mereka para petugas kerajaan berkata, nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Bahkan kepala pemeriksaan berkata, siapa yang bisa mendatangkan piala raja, kami akan berikan dia suketan bonus, satu suketan, ya. Suketan gandum, satu suketan bonus bagi orang yang bisa mendatangkan
piala raja. Wa ana bihi zaim, dan aku akan menjadi jaminan akan hal ini. Disebut kalau ini adalah dalil tentang ada namanya al-ju'alah atau al-ja'alah. Al-ju'alah yaitu semacam sayembara. Sayembara ini adalah salah satu bentuk muamalah yang diakui dalam Islam. Siapa yang melakukan demikian maka akan dapat ini. Siapa yang bisa mendatangkan ini dapat ini. Seperti seorang kehilangan anak, dia mengatakan siapa yang bisa menemukan anakku, aku akan berikan hadiah misalnya 200 juta. Berikan pemberian 200 juta. Namanya sayembara. Dan ini boleh dalam Islam. Boleh dalam Islam. Bisa jadi anak tersebut didapatkan dalam waktu 2 jam, 3 jam. Kemudian yang melakukan sayembara harus membayar. Dalilnya diantaranya ini, ya. Di mana petugas kerajaan ini berkata, waliman ja'a bihi himlu ba'ir, siapa yang bisa mendatangkan piala sang raja, maka dia akan mendapatkan suketan satu karung yang dipikul oleh seekor onta. Wa ana bihi zaim, dan aku akan menjadi penanggung jawab akan hal tersebut. Ya, sayembara. Kemudian mereka berkata, ya, saudara-saudara Yusuf, di situ ada Binyamin juga, 11 orang ini. Qalu tallahi, mereka bersumpah demi Allah, tallahi. Ya, bukan billahi lagi, kata ulama, bukan billahi lagi, bukan wallahi lagi, tallahi pakai huruf ta yang menunjukkan sumpah yang tegas. Ya, mereka dari huruf waw ke huruf ta menunjukkan sumpah mereka ini sumpah yang benar-benar tegas. Tallahi artinya kalau kita artikan demi Allah, demi Allah. Ya, penekanan. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Kalian sudah tahu kami datang ke sini bukan untuk melakukan kerusakan. Artinya ini kedatangan kami ke sini bukan kedatangan pertama kali. Kami sudah pernah datang sebelumnya, ya. Sudah pernah beli gandum sebelumnya, dan kami tidak pernah melakukan hal macam-macam. Ya, kalian tahu akan hal tersebut. Makanya mereka mengatakan, laqad alimtum, sungguh benar-benar kalian wahai pihak kerajaan tahu. Kami tidak pernah ke Mesir untuk melakukan kerusakan. Kami hanya beli gandum. Ma ji'na linufsida fil ard, kami tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan kriminal dan yang lainnya. Wa ma kunna sariqin, dan sungguh kalian tahu kami bukan para pencuri. Ya, mereka dengan tenang, ya mereka aneh saja kenapa kami dituduh mencuri. Ini bukan kedatangan kami yang pertama kali di Mesir. Qalu fama jazahu in kuntum kadzibin. Maka petugas kerajaan berkata, apa balasannya jika ternyata kalian berdusta? Ternyata kalian mencuri. Qalu, mereka mengatakan, jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Ya. Balasannya siapa yang diketahui dalam suketannya, dalam karungnya ada piala raja, maka dia yang bertanggung jawab. Kadzalika najzi zalimin, demikianlah cara kami untuk membalasi orang-orang yang berbuat zalim. Disinilah bagaimana di antara tipu daya Yusuf alaihissalam ya kepada mereka. Nabi Yusuf alaihissalam kalau periksa langsung ketahuan ada piala, maka Binyamin akan ditangkap dan diperlakukan dengan hukum kerajaan. Hukum kerajaan misalnya tidak disebutkan. Ini mereka, jadi Nabi Yusuf alaihissalam jadi bendaharawan Mesir. Dia bendahara Mesir, pengurus keuangan negara. Dan dalam Mesir ada aturan negara. Aturan negara tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum Bani Israel. Tidak sesuai dengan hukum-hukum Nabi Yakub alaihissalam. Karena disebutkan oleh para ulama, sang raja ini bukan muslim, dia kafir. Dia punya aturan dalam kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendaharawan karena ada maslahat yang dia lihat. Kalau dia mengambil Binyamin dengan aturan raja, maka Binyamin paling cuma suruh bayar, entah berapa kali lipat, double atau berapa kali lipat, kemudian bebas. Padahal keinginan Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya sekedar bayar, dia ingin adiknya tertahan. Dia ingin adiknya ditahan di kota Mesir. Maka supaya bisa berubah hukum raja, tidak mengikuti hukum raja, dan ini benar-benar mereka tidak sadari. Ini semua skenario dari Yusuf. Maka petugas kerajaan bertanya, "Fama jazaa'u in kuntum kadzibin?" Apa balasannya kalau ternyata ketahuan kalian mencuri? Mereka yang mengatakan dengan keriduan mereka, ya kalau ada yang ketahuan mencuri tinggal ditangkap, dijadikan budak. Dalam aturan Bani Israel, kalau ada yang mencuri ketahuan maka dijadikan budak untuk pihak yang dicuri. Jadi aturan mereka, ditahan. Jadikan budak oleh pihak yang mencuri. Ini aturan di Bani Israel. Dan mereka mengatakannya sudah kalau ada ketahuan, kalau kami ya ditangkap. Kadzalika najzi zalimin, demikianlah kami membalas orang zalim dalam hukum kami, dalam hukum Bani Israel. Ya, dengan mereka mengungkapkan demikian berarti hukum yang menentukan hukum adalah mereka sendiri. Ini di antara kaid
di antara tipu daya Yusuf alaihissalam kepada mereka sehingga semua berjalan sesuai dengan skenario tanpa mereka sadari. Ya. Saya ulangi karena kalau Yusuf menggunakan hukum raja, maka Binyamin tidak akan bisa ditahan. Paling cuma bayar berapa kali lipat, double, kemudian suruh pergi bersama mereka, pulang lagi. Setelah itu, fabada bi awiyatihim, mulailah Yusuf memeriksa. Dan ini juga di antara tipu daya Yusuf alaihissalam. Dia tidak langsung meriksa punya adiknya. Dia buat secara natural. Ketika satu tidak ada, saudara pertama, saudara kedua lagi dibuka suketannya, dicari-cari, normal biasa aja, seperti pemeriksaan. Ya. Kedua tidak ada, dan mereka juga tenang, mereka mengatakan sebagaimana mereka diperiksa, yang juga diperiksa. Mereka tidak khawatir sama sekali. Ya, sehingga ucapan mereka tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali karena mereka tahu mereka tidak mencuri. Ketiga, keempat, kelima, sampai yang ke-11 Binyamin. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi, kemudian Yusuf keluarkan dari kantong atau suketan saudaranya Binyamin. Kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf. Inilah bagaimana kami melakukan tipu muslihat untuk kepentingan Yusuf. Semuanya dari awal sampai akhir seakan-akan natural, padahal semuanya skenario. Subhanallah. Kata Allah, ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf alaihissalam tidak mengambil tidak menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali yang Allah kehendaki. Ini tadi, seandainya kalau Yusuf menggunakan undang raja, maka Binyamin tidak akan tertahan. Tapi undang-undang ini sesuai dengan undang-undang Bani Israel, sesuai yang mereka kesepakati, saudara-saudaranya. Kalau ada yang ketahuan, maka ditahan dan menjadi budak bagi yang dicuri, pihak yang dicuri. Ya. Akhirnya ditahanlah Binyamin dan bukan mengikuti hukum kerajaan. Karena kalau Yusuf misalnya menggunakan langsung hukum, bukan hukum kerajaan, mereka mengatakan, oh, Anda tidak adil. Kenapa Anda tidak melakukan hukum, mempraktekkan hukum kerajaan? Kenapa Anda tahan adik kami? Ya. Nah, tapi sebelumnya Yusuf tanya dulu, kalau ketahuan bagaimana? Ya sudah, kita punya hukum, ikuti saja hukumnya. Sehingga tidak benar-benar mereka tidak terbetik bahwa sini semua skenario, seakan-akan natural. Inilah kait makar atau kait yang Allah lakukan bagi orang berbuat kezaliman. Diberi tipu daya secara pelan-pelan tanpa mereka sadari, ya. Dan itulah makarallahu wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka buat tipu daya, aku juga melakukan tipu daya, kata Allah. Dan tipu daya Allah yang terbaik. Kata Allah, narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Di sini ada dua qiraah. Qiraah pertama, narfa'u darajatin pakai tanwin man nasya. Itu maknanya kami mengangkat, yaitu narfa'u man nasya'u darajatin. Kami mengangkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Jadi maf'ul bih yang pertama adalah man. Narfa'u man nasya' darajatin. Dalam qiraah yang lain, darajat tanpa tanwin, tapi mudhaf ilaih. Narfa'u darajati man nasya'. Narfa'u darajati man nasya'. Kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Derajatnya maknanya sama, cuma sekedar metode qiraah yang berbeda. Kalau narfa'u darajati man nasya', darajat berarti mudhaf, maka dia maf'ul bihnya. Maknanya sama, ada orang-orang yang kami angkat berderajat-derajat tingginya, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap orang punya ilmu, pasti ada yang berilmu di atasnya, ya. Setiap orang berilmu pasti punya ilmu di atasnya. Dan ini Allah mengatakan demikianlah fawqa kulli dzi ilmin alim, setiap yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi, ada yang berilmu lagi, dan yang puncak ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ketahuan piala tersebut pada sukutan Binyamin, apa komentar mereka? Karena mereka lain ibu, 10 orang ini lain ibu, Binyamin yang satu ibu sama Yusuf. Mereka berkata, qalu in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Seakan-akan mereka ingin melepaskan diri. Kami beda, kami memang
Jadi sebenarnya seakan-akan mereka ingin melepaskan diri dari kesalahan tersebut, tidak ingin ditempelkan kepada mereka sedikit pun kesalahan. Karena mereka sudah sejak awal sumber, kami enggak pernah mencuri, kami enggak pernah, kami orang baik, kami orang baik. Ternyata ketahuan ada yang mencuri. Ketika ketahuan mencuri adalah adik mereka, mereka ingin melepaskan segala keburukan, jangan sampai ditempelkan kepada mereka dengan berkata, iya Srik, kalau adik kami ini mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Sebenarnya kakaknya dulu juga pernah mencuri dari ibu yang lain kami. Seakan-akan mereka berkata, jangan samakan kami dengan adik kami ini. Kami memang satu bapak, tapi ibu kami berbeda. Subhanallah. Tapi caranya bagaimana? Agar mereka disucikan dan diselamatkan, mereka malah menuduh Yusuf. Ini Binyamin kalau mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Saudaranya sebelumnya juga mencuri, yaitu Yusuf. Subhanallah. Agar mereka benar-benar ini perbuatan yang buruk. Seorang mensucikan dirinya dengan menuduh orang lain. Tidak perlu kita menjelekkan orang lain untuk mensucikan diri kita, enggak perlu. Mereka menjelekkan Binyamin dan bahkan menjelekkan Yusuf supaya kelop. Seakan-akan kesalahan mereka, kesalahan Binyamin tidak ada hubungan dengan mereka karena mereka lain ibu. Ini ibunya sama Rohil, memang bapak kami sama tapi ibu kami berbeda. Ini memang dia bermasalah. Bahkan sebelumnya kakaknya juga dulu pernah mencuri. Jadi wajar adiknya juga mencuri. Seakan-akan mencuri adalah ciri keluarga mereka. Subhanallah. Ini perkataan yang keji. Ya. Yusuf marah tentunya, jengkel, dikatakan demikian. Fa'asarraha Yusufu fi nafsi. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya. Yusuf orang yang sabar. Ya. Sabar. Dia tidak langsung balas kakak-kakaknya. Dia sabar. Di kata-kata yang depan seperti itu, kakaknya dulu mencuri. Mereka tidak tahu yang mereka ajak bicarain, yang mereka tuduh. Kata Allah, fa'asarraha Yusuf fi nafsi. Yusuf menyembunyikan kejengkelannya dalam hatinya. Walam yubdiha lahum, dia tidak ungkapkan. Kemudian dia berkata, qala antum syarrum makana. Kalian lebih buruk daripada dalam hati, kalian lebih buruk daripada yang kalian tuduhkan. Seakan-akan Yusuf berkata, taruhlah Yusuf dulu mencuri. Kalau dia mencuri, kalau Binyamin mencuri, kan lebih parah daripada perbuatan Binyamin dan Yusuf. Ini kalau Yusuf dan Binyamin mencuri, padahal tidak. Kalian lebih parah. Kalian mencuri Yusuf waktu masih kecil, kalian pisahkan dari ayahnya, kalian pisahkan dari adiknya. Ini lebih kejam. Mending barang yang hilang, barang hilang masih ringan. Ini anak hilang, mana lebih parah? Mencuri barang atau mencuri anak? Yang kalian lakukan lebih parah. Maksudnya seakan-akan Yusuf berkata, tapi dia tidak ungkapkan, dia cuma dalam hati aja, cuma dalam hati dia renungkan. Oleh karenanya ikhwan, tidak semua yang kita jengkelkan kita ungkapkan. Sekarang kita perlu pendam dalam hati. Tapi Allah Maha tahu. Demi kemaslahatan mau diapain? Seorang yang cerdas, yang bijak, tidak semua yang bergeliat di hatinya kemudian dia ungkapkan. Yusuf tahu, dia kalau mengungkapkan dia langsung bisa bantah, tapi enggaklah, dia singkap dalam hati aja, simpan dalam hati. Antum syarrum makan, kalian lebih buruk. Bukan barang yang kalian curi anak orang. Kalian buang, dijadikan budak. Bayangkan. Dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari adiknya sampai puluhan tahun. Disebut ada yang terpisah mungkin 40 tahun, 50 tahun, pokoknya lama. Antum syarrum makana, kalian lebih parah. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu tentang apa yang kalian jelaskan tentang Yusuf tersebut. Paragraf ini bercerita tadi tentang bagaimana trik Yusuf. Kalau kita bilang tipu muslihat mungkin bahasnya kurang tapi trik yang dilakukan oleh Yusuf yaitu merupakan trik yang dilakukan oleh Allah, sehingga mereka ketika mengalami hal tersebut mereka tidak sadar, mereka menyangka seakan-akan alami, padahal ini adalah skenario yang sudah disiapkan oleh Yusuf. Ketika akhirnya Binyamin juga ditahan, ya, mereka pun gelisah, ya. Karena mereka sudah berjanji kepada ayah mereka bahwasanya mereka akan mengembalikan Binyamin semaksimal mungkin, kecuali mereka tidak bisa berkutik apalagi, tidak bisa berkutik apa-apa, baru mereka pasrah. Akhirnya mereka mulai berkata kepada Yusuf, ya. Mereka sadar, waduh gimana ini pulang? Gimana pulang ketemu bapak, ketemu Yakub alaihissalam? Sudah sebelum kita berangkat sudah diwanti-wanti, jangan sampai. Ya. Ya. La ta'tunnani bihi. Kalian harus bawa kembali Binyamin, jangan sampai. Dan itu firasatnya Yusuf, Yakub alaihissalam.
Ini adik Yusuf harus kembali. Harus kembali, jangan sampai terjadi pada Yusuf yang hilang. Dan mereka sudah bersumpah, demi Allah kita akan bawa kembali. Kecuali kita sudah dikepung, nggak bisa apa-apa, baru kita nggak bisa bawa. Ketika mereka ingat janji mereka kepada ayah mereka, mereka tahu mereka terjerumus dalam kesalahan yang fatal lagi. Ya, setelah perkara Yusuf, sekarang perkara Binyamin. Akhirnya mereka mulai merayu merayu Yusuf. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Wahai yang paduka yang mulia. Mereka berkata, wahai paduka yang mulia. Al-Aziz maksudnya yang mulia. Inna lahu aban syaikhan kabira. Ini Binyamin ini dia punya ayah yang sudah tua. Syaikhan sudah tua. Kabiran lebih lagi tua ya. Ada yang mengatakan syaikhan kabiran maksudnya dia punya bapak ini adalah ya pembesar di negeri kami ya. Kasihan ini anak sangat disayang oleh pembesar kami ya. Ada yang mengatakan syekhon kabiran maksudnya sudah sangat tua. Sudah syekh itu maksudnya tua. Kabir lagi. Sudah sangat tua, bukan tua biasa, sudah sangat tua ya. Dan ini anak bungsu yang sangat namanya biasanya orang tua sangat dekat dengan anak bungsunya. Dengan anak bungsu. Ini anak bungsu bapak kami dan bapak dia sudah sangat tua. Artinya mereka minta belas kasih dari Yusuf alaihissalam. Wahai Yusuf, wahai paduka, ini bapaknya sudah sangat tua. Ini anak bungsunya. Fakhudh ahadana makanahu. Begini saja. Lepaskan ini anak bungsu, ambil salah satu dari kami. Kami 10 orang, tinggal kau pilih mana salah satunya. Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami melihat engkau adalah orang yang baik. Jadi mereka kumpulkan segala permohonan. Permohonan tersebut dikasih mukaddimah. Ini Binyamin bapaknya sudah sangat tua. Dan ini Binyamin anak bungsu, sangat dekat dengan bapaknya. Bapaknya sangat sedih kalau tidak ketemu dengan anaknya tersebut. Kemudian kami adalah 10 orang, engkau bisa milih, gantinya kan ini anak biasa aja Binyamin, bisa diganti dengan kami. Kami 10 orang hebat-hebat, tinggal pilih salah satu di antara kami. Yang ketiga, engkau orang baik wahai paduka, engkau orang baik. Engkau bisa, ini mudah bagi engkau. Tapi apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kami hanya mau mengambil atau menangkap orang yang kami dapati barang kami ada padanya. Inna idzal zalimun. Kalau tidak kami termasuk berbuat kezaliman. Perhatikan di sini, kita kan sudah sepakat ya, karena kan Yusuf berkata kita sudah sepakat. Siapa yang ketahuan didapati piala raja, dia yang ditangkap. Kita sudah sepakat. Saya tidak ingin keluar dari kesepakatan. Kalau saya keluar dari kesepakatan yang ditangkap ternyata bukan yang kami dapati piala dalam sukatannya, berarti saya berbuat zalim. Perhatikan di sini Yusuf tidak berkata, an na'khudha illa man wajadna sariqan mata'ana. Dia tidak mengatakan kami hanya menangkap orang yang mencuri barang kami, karena dia tidak menggunakan lafal mencuri. Karena ini semua skenario. Tapi Yusuf berkata kami hanya mau menangkap orang yang kami dapati piala kami di situ, barang kami di situ, karena ini namanya ta'rid atau ma'arid, yaitu perkataan yang benar tapi disalahpahami. Ini karena mereka sedang memahami Binyamin mencuri. Tapi Yusuf tidak menggunakan lafal kami menangkap orang yang mencuri. Karena Binyamin tidak mencuri, tapi Yusuf alaihissalam menggunakan lafal kami hanya menahan orang yang kami dapati barang kami di situ. Bukan mengatakan kami hanya menahan orang yang mencuri barang kami, tidak. Tapi diganti lafal man wajadna mata'ana indah. Kami hanya menangkap orang atau menahan orang yang kami dapati barang kami pada suketannya. Lalu kalau kami ternyata lepaskan Binyamin dan kami ganti ambil salah satu dari kalian, maka kami telah berbuat zalim, keluar daripada kesepakatan. Syekh Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini ya, dalam buku beliau kalau tidak salah judulnya Ibrah-ibrah yang bisa diambil dari kisah Nabi Fawaid Mustanbatah min Qissat Yusuf alaihissalam, faedah-faedah yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berkata, ini dalil bahwasanya berbuat baik kalau ternyata menimbulkan ketidakadilan atau menimbulkan kezaliman maka dilarang. Seorang terkadang yang berbuat baik tapi ternyata mengakibatkan ada kezaliman maka tidak boleh dilakukan. Contoh, seorang tua ingin berbuat baik, kasih hadiah sama salah seorang anaknya. Kan dia berbuat baik sama anaknya, tapi anak lain enggak dikasih. Ini zalim namanya, enggak boleh. Jadi perbuatan baik kalau ternyata menimbulkan kezaliman, maka itu jadi tidak baik. Sama seorang suami ternyata ingin memberikan pemberian berlebihan kepada salah satu istrinya,
yang lain tidak dikasih, dia telah berbuat zalim kepada yang lain, maka tidak boleh. Sama ketika misalnya seorang guru ingin berbuat baik kepada salah satu muridnya, berlebihan, yang lain tidak diperhatikan, dia telah berbuat zalim. Ingin berbuat baik tapi yang lain jadi korban misalnya, tidak boleh. Di antaranya kalau Yusuf ternyata menggantikan Binyamin dengan salah satu kakaknya, berarti Yusuf telah berbuat zalim karena keluar daripada kesepakatan. Maka tidak boleh berbuat baik, ternyata kebaikan tersebut menimbulkan kemudaratan, tidak boleh. Menimbulkan perbuatan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Tatkala mereka putus asa dari Yusuf alaihissalam. Ya. Ada seorang Arab Bedui ketika mendengar ayat ini, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Perkataan yang sangat indah. "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhan. Karena mendengar bagaimana rangkaiannya sangat indah. "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Indah sekali kalau kita dengar ya. Maknanya adalah tatkala mereka putus asa dari Yusuf, kayaknya orang ini nggak bisa dirayu, Paduka ini nggak bisa dirayu. Khalasu najiyya, akhirnya mereka diskusi mereka doang. Seorang semua lihat mereka bersepuluh, mereka diskusi di antara mereka. Qala kabiruhum, berkata orang yang paling tua di antara mereka. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Tidakkah kalian ingat bahwasanya ayah kalian telah mengambil janji atas kalian? Mawthiqan min Allah, janji yang sudah ditekankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bawa pulang Binyamin. Ternyata sekarang Binyamin ditahan. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Dan ingat kesalahan kita yang kedua. Kita pernah berbuat salah tentang Yusuf. Yusuf kita buang. Ya. Sudah 2 kesalahan kepada bapak kita ini. Pertama, sebelumnya Yusuf kita pisahkan. Sekarang Binyamin kita pisahkan. Kita sudah ambil janji padahal. Falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi. Aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Malu kakaknya ini. Saya enggak mau pulang. Hatta ya'dzana li abi, sampai ayahku mengizinkan aku pulang, aku mau pulang. Malu mau ketemu bapak. Sudah melakukan 2 kesalahan. Au yahkumallahu li, kecuali Allah memberi keputusan lain kepadaku. Ada takdir lain. Al-hukmu al-kauni. Au yahkumallahu li, maksudnya al-hukmu al-kauni, maksudnya takdir, kecuali Allah takdirkan yang lain. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik pemberi keputusan. Dia sebaik-baik pemberi keputusan. Maka kakak mereka memberi peringatan kepada yang lainnya, ingat kita punya 2 kesalahan. Kesalahan pertama, Yusuf dulu kita pisahkan dari bapak. Sekarang adiknya yang paling bungsu kita ditahan lagi ya gara-gara kita. Makanya aku malu, aku tidak mau pulang. Kalau bapak izinkan aku pulang, baru aku pulang. Atau Allah memutuskan perkaranya, maka kita ikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Dinus yang dirahmati Allah Subhanahu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam tafsir surat Yusuf. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di chat tidak ada yang bertanya Ustadz, tapi ada yang lower hand ini, Mbak Heli. Silakan. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama Ustadz, ini surat Yusuf dari ayat 67 sampai ayat berapa ya Ustadz? Itu yang pertama, penjelasan yang sampai terakhir tadi itu sampai ayat berapa? Ayat 80 ya. Oh, sampai 80, oke. Ya. Baik, selanjutnya ini keterkaitannya awal tadi membahas tentang bagaimana kita bertawakal, karena ketika kita bertawakal otomatis kita bekerja keras ya, kita fighting nih, bekerja keras, selanjutnya kita pasrahlah hasilnya seperti apa. Ini hampir sama dengan istilah yang mungkin orang-orang sering mengatakan bahwa proses itu tidak mengkhianati dengan hasil gitu. Tetapi kalau kita lihat maknanya seperti tadi penjelasan Ustadz, mungkin bertentangan dalam arti kalau proses tidak mengkhianati hasil, berarti kita sudah yakin apa yang kita kerjakan itu pasti akan membuahkan sesuatu yang kita harapkan. Berbeda dengan yang ketika kita bertawakal, kita berikhtiar, lalu kita pasrahkan. Akhirnya kita tidak tahu nih, walaupun kita sudah berjuang, kita sendiri nggak tahu apakah ini akan menjadi hasil yang sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, pertanyaan saya, ini bisa menjadi beda tipis antara akhirnya kita menyerah atau pasrah sama ada kecewa yang kok kita sudah berjuang tapi akhirnya resultnya seperti ini. Nah, bagaimana perasaan yang seperti itu Ustadz? Sementara kalau kita lihat
proses tidak mengkhianati hasil kan seolah-olah kita akan sombong dengan apa yang kita kerjakan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Benar, perkataan proses tidak mengkhianati hasil itu perkataan yang dari satu sisi maknanya kita disuruh berusaha. Dan itu benar. Allah punya hukum sebab akibat. Dalam dunia ini ada sebab akibat ya. Makanya saya sering sampaikan ketika Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, kata Allah, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal." Kami bolak-balikan kanan dan kiri. Karena ada hukum sebab akibat. Kalau mereka tidur tidak dibolak-balikan, mereka bisa jadi ketutup tanah, atau bisa jadi mereka darahnya membeku pada satu sisi, maka Allah untuk menjalankan hukum sebab akibat diantaranya dibolak-balikan Ashabul Kahfi tersebut. Padahal Allah mampu untuk mendiamkan mereka tanpa harus dibolak-balikan dan mereka selamat. Sama seperti Maryam ketika dalam kondisi kelaparan ingin makan, Allah bisa jadi menjatuhkan buah korma untuk dimakan, tapi ternyata tidak demikian. Allah suruh berusaha. Kata Allah, wa huzi ilaiki bijidhin nakhlah. Dan goyangkanlah. Padahal sulit untuk menggoyangkannya, tapi disuruh berusaha sehingga itu sakit alaiki rotoban janiyah, maka jatuhlah buah-buah korma untuk dimakan. Jadi ada namanya sunatullah, yaitu berlaku sebab dan akibat. Tetapi tidak selalu sebab mengakibatkan akibat. Karena yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Tapi kita tahu yakin yang menentukan akibat adalah Allah. Terkadang sebab ternyata tidak mengantarkan kepada akibat yang kita tuju karena bisa jadi sebabnya kurang kuat. Atau sebab kita sudah kuat tapi Allah menginginkan akibat yang lain. Contoh sebab tidak mengakibatkan akibat, justru akibat sebaliknya. Contohnya api yang dinyalakan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Secara sebab api sunatullah membakar, tetapi ketika Nabi Ibrahim dilempar, kata Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau diam, jadilah dingin dan selamat. Justru akibatnya berbeda. Nah, kita tahu di dunia ini ada sebab akibat, tapi tidak mesti jadi akibat ya. Betapa banyak orang menikah ingin punya anak, tapi ternyata tidak punya anak. Betapa banyak orang menikah ingin bahagia, ternyata tidak bahagia. Betapa banyak orang bekerja keras dengan sekeras-kerasnya, ternyata tidak mendatangkan hasil. Ada orang tidak bekerja, tahu-tahu kaya raya dapat warisannya. Jadi maksud saya, ketika kita berusaha, kita ikhtiar, tapi kita pasrah. Pasrahnya bukan berarti kita enggak berusaha, itu salah. Tadi Nabi Yakub saja yang tahu firasatnya bahwasanya tetap saja anaknya akan tertahan. Dia mengatakan, "Mama ugni angku minallahi." Aku tidak bisa membantu apa. Tapi usaha. Disuruh usaha, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ternyata apapun dia usahakan, ternyata selamat dari gangguan orang, anaknya tetap tertahan. Binyamin tetap tertahan ya. Jadi mau saya, perkataan proses tidak mengkhianati hasil ini dari satu sisi, dari sisi kita disuruh untuk berusaha karena biasanya sebab menunjukkan akibat. Tapi kalau memastikan bahwasanya proses tidak mungkin mengkhianati hasil, ini tidak boleh. Ini perkara tidak boleh. Karena hasil tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita menjadi ujub ya, sehingga kenapa ya saya kan berusaha, makanya kadang-kadang kita lupa diri sehingga kita menyadarkan keberhasilan kita kepada Allah. Jadi perkataan masyarakat proses tidak menghasilkan hasil, kita dari dua tinjauan. Kalau tinjauan bahwasanya proses tidak menghasilkan hasil adalah hukum sebab akibat, kita bilang oke, seorang berusaha untuk berikhtiar. Tapi kalau maksudnya pasti mendatangkan hasil, maka tidak boleh, karena seakan kita mendahului Allah. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berusaha ternyata tidak berhasil. Contohnya banyak sekali ya. Karena kita kembali kepada konsep tawakal, ikhtiar semaksimal mungkin, serahkan hasilnya kepada Allah. Ikhtiar itu banyak, ada ikhtiar dalam bentuk kita bekerja, ada ikhtiar kita berdoa. Contohnya rezeki ikhtiarnya banyak. Kita bekerja, kita apply misalnya daftar untuk bekerja, di antaranya kita sholat malam, di kita berbakti sama orang tua, di antaranya kita menyambung silaturahmi. Jadi kita lakukan banyak sebab, dan sebab itu bukan cuma sebab duniawi, bahkan sebab ukhrawi juga bisa mengantarkan kepada akibat, bahkan terkadang akibat dengan sebab ukhrawi lebih kuat daripada sebab duniawi. Intinya kita kembali ke konsep tawakal, berikhtiar dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ada kisah yang pernah saya dengar, sebuah hadis bahwa ketika Nabi Musa dan Bani Israel hendak meninggalkan Mesir, maka mereka tersesat dan tidak bisa keluar karena ada nazar Nabi Yusuf. Dan seterusnya. Pertanyaannya, 1,
Apakah jasad Nabi Yusuf hancur dalam bentuk tulang belulang atau jasad utuh? Yang kedua, ketika Rasulullah Mi'raj menjumpai Nabi Yusuf di langit, apakah beliau menjumpai roh atau jasad utuh? Adapun yang pertama saya tidak tahu tentang hadisnya tersebut, ya, saya tidak tahu tentang hadisnya. Adapun yang kedua, apakah Nabi Musa bertemu dengan atau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf rohnya atau jasadnya? Wallahu a'lam bishawab. Zahirnya dua-duanya. Allah mampu untuk membangkitkan Yusuf dalam waktu yang, karena Rasulullah bertemu dengan para anbiya. Rasulullah melihat ini Nabi Musa sifatnya begini, Nabi Ibrahim begini, Nabi Yusuf waktu utiya syatral jamal diberikan sedang ketampanan. Zahirnya yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW adalah jasadnya, ruh dan jasad. Sebagaimana Nabi dengan ruh dan jasadnya Isra Mi'raj, bukan ruhnya saja, tapi Rasulullah berisra Mi'raj naik ke langit dengan jasadnya. Maka mudah bagi Allah untuk membangkitkan para nabi-nabi tersebut dengan ruh dan jasadnya. Tidak ada perincian bahwasanya itu ruhnya saja atau ruh dan jasad, tapi zahirnya yang dilihat oleh Nabi adalah ruh dan jasadnya sebagai sosok Yusuf. Sosok Yusuf itu alaihissalam terdiri atas ruh dan jasad. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaan saya, gimana dengan wanita yang memposting fotonya sedangkan penjelasan Suaranya kecil, saya tidak dengar, kurang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya tentang mengenai wanita yang memposting foto sedangkan penjelasan Ustaz di situ adalah ain itu ada dan pandangan mata jahat itu nyata adanya. Sekian. Wanita yang sering memajang foto, yaitu diantara sarana dia untuk memaparkan dirinya untuk terkena ain. Ya, dia pamer kecantikannya misalnya, ya. Dikhawatirkan dia kena ain. Kita bilang kita tidak belum tentu juga kena ain, ya. Mungkin dia berdoa kepada Allah, tapi itu diantara sebab bisa dia terkena ain. Apalagi kalau dia memiliki wajah yang cantik, yang manis, sehingga orang mungkin melihat bukan mata jahat, mungkin terpukau dengan kecantikannya, tapi tidak memujinya, tidak menyebutkan Allah ibarik fiha atau barakallahu fiha, tidak bertabrik, tidak memberikan doa keberkahan kepada apa yang dia lihat, bisa jadi terpapar ain. Oleh karenanya seorang jangan melakukan sebab-sebab yang bisa buat dia terpapar dalam ain, ya. Kalau dia pun harus tampil karena ada urusan tertentu, maka dia jangan lupa baca zikir pagi petang, baca doa-doa agar dilindungi dari penyakit, dari bahaya ain. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada bertanya? Sudah tidak ada Ustadz di dalam. Tidak ada, demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Majelis Talim The Nurs. Insya Allah 2 pekan lagi kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.